Kesempatan kedua. Karya Andreas Kassoa. Pada suatu hari, seorang bernama Kenny sedang mencari dan melamar pekerjaan di pusat kota. Namun, tak satu pun perusahaan yang ingin menerimanya. Teriknya matahari membuat Kenny yang sedang berjalan di sisi trotoar tampak kelelahan dan bergegas menepi di sebuah warung. Ketika sedang mengipasi tubuhnya dengan sebuah map yang dari tadi dibawanya, sekonyong-konyong dari pinggir warung seorang pria bertopi menghampiri Kenny. Kamu ini Kenny bukan? Maaf, Bapak siapa ya? Masa lupa sama aku? Ini aku, Andreas, sahabat kamu waktu di kampus dulu. Astaga Andreas, apa kabar Gre? Ayo sini duduk. Baik, Ken. Sudah lama kita tak ketemu. Terakhir kalau tidak salah waktu itu wisuda 5 tahun lalu. Kenny pun memesankan 2 cangkir kopi untuk mereka berdua sembari menemani obrolan mereka. Saking lamanya mereka tak berjumpa sehingga sulit untuk mengenali diri mereka masing-masing. Sepertinya wajahmu sekarang nampak berubah ya, Ken? Iya, kamu juga Gre. Beda banget sama pas kuliah dulu. Kalau boleh tanya, bagaimana nasib kamu sekarang, Ken? Aku sepertinya kurang beruntung Gre. Setelah lulus kuliah, aku mencoba bekerja di sebuah perusahaan konveksi. Seiring waktu, aku berhasil menjadi manajer setelah 2 tahun bekerja di sana. Tapi nasib, aku tergoda untuk memakan uang yang bukan aku. Dan akhirnya, aku dikeluarkan secara tidak terhormat. Aku sudah mencoba melamar pekerjaan di sini, sana. Tapi karena masalah ini, tak satu pun perusahaan mau terima aku, Gre. Aku tak mengejek kau, Ken. Toh nasibku juga tidak kalah parahnya dengan kamu. Dari mulai lulus, aku pulang kampung ke Medan dan berharap dapat pekerjaan bagus di sana dengan ijazah sarjanaku. Tapi sampai beberapa tahun, aku tetap lontang-lantung tak karuan, kerja serabutan, dan akhirnya aku bekerja di sini sebagai supir. Lumayan lah buat sehari-hari. Ngomong-ngomong, kamu sudah menikah belum, Gre? Belum, Ken, boro-boro berani nikahin anak orang. Untuk diriku sendiri aja, aku bingung kayak gini. Mending kalau begitu, Gre. Sementara aku tanpa pekerjaan begini, masih harus membiayai keluarga. Aku sudah punya istri dan anak setelah setahun bekerja di perusahaan konveksi itu. Tak usah disesali, Ken. Ini sudah menjadi jalan terbaik dari Tuhan. Aku tidak menyesal, Gre. Aku hanya berpikir, seandainya aku dulu tidak tergoda untuk korupsi uang perusahaan. Mungkin nasib aku dan anak istriku tidak terlangkar seperti sekarang ini. Tidak apa-apa, Ken. Yang penting untuk kedepannya kita harus berniat untuk memperbaiki diri lagi. Dan pengalaman harus menjadi pembelajaran yang terbaik. Aku yakin ntar kamu dapat pekerjaan juga kok, Ken. Ketika kedua sahabat tersebut sedang asyik berbincang seputar kehidupan mereka, tiba-tiba seorang pria yang dari tadi duduk di samping Andreas angkat bicara. Ternyata pria itu dari tadi memperhatikan pembicaraan Kenny dan Andreas. Maaf Pak, perkenalkan saya Satria. Maaf kalau sedari tadi saya mendengarkan pembicaraan Anda berdua. Oh, tak apa-apa, Pak. Justru mungkin pembicaraan kami berdua mengganggu Anda. Saya mungkin bisa membantu permasalahan Bapak yang sedang mencari pekerjaan. Maksud Bapak? Kebetulan saya memiliki bisnis perikanan di daerah Bogor dan masih memerlukan beberapa pekerja yang bisa mengurus masalah administrasi. Wah, bagaimana, Ken? Bukankah ini sebuah tawaran yang bagus buatmu? Lebih baik kamu terima saja tawaran Pak Satria. Tapi bagaimana ya Pak? Saya memang sedang memerlukan pekerjaan. Tapi seperti yang mungkin Pak Satria dengar tadi, saya sudah pernah dipecat dari perusahaan saya sebelumnya karena kasus keuangan. Oh, tidak apa-apa Pak. Saya percaya Pak Kenny mau introspeksi dan memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi. Baiklah, kalau begitu saya akan berusaha menjaga kepercayaan yang diberikan Pak Satria. Terima kasih ya Pak.
Kalau begitu, ini kartu nama saya yang berisi alamat dan nomor telepon saya. Besok saya tunggu Bapak di ruangan kantor saya jam 9 pagi. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Pak Kenny. Baiklah, saya permisi dulu. Kenny dan Andreas menganggukkan kepala kepada Satria yang beranjak pergi. Kenny sangat girang karena akhirnya ia dapat bekerja lagi. Tuhan memang maha adil kan? Tak disangka-sangka, kamu bakal dapat pekerjaan di sebuah perusahaan dan tanpa perlu mengajukan surat lamaran lagi. Iya Gre, betul sekali. Tuhan memang memberikan jalan hidup yang terbaik buat kita. Kali ini aku akan lebih berhati-hati dalam bekerja. Ken, lain kali kalau kamu butuh uang, telepon aku aja ya Ken. Aku pinjamkan seberapa ntar, daripada korupsi uang perusahaan lagi ya kan. Hahaha. Kasih ya Gre. Aku duluan ya, mau kabarin istri dulu. Nanti kita ketemuan lagi, oke Gre? Oke Ken, hati-hati di jalan. Kenny pun pergi dengan perasaan bahagia dan bergegas memberitahukan kabar baik itu kepada istri tercintanya. Kedua sahabat itu berpisah dan berjanji untuk bertemu lagi di suatu tempat. Keduanya kembali dengan kehidupan masing-masing dan secercah harapan baru yang lebih baik. Jadi, apapun masalah yang kita alami, percayalah pasti akan ada jalan keluar yang terbaik. Kita hanya perlu menunggu waktunya dan berusaha menjadi lebih baik lagi.